Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Nurlati Fatumikma dari kelas DKPIA. Akan mempresentasikan mapping video pada mata kuliah Dasar-Dasar BK pada dosen pengampu Pak Firman Rofi Azmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan psikologi BK. Di antaranya ada masalah perkembangan individu, masalah kebutuhan individu, masalah penyelesaian diri dan kelainan tingkah laku, dan masalah perbedaan individu. Masalah perkembangan individu. Pertama kali dia diinisiasi atas pikiran bahwa masalah perkembangan individu itu sangat berpengaruh. Jadi setiap individu itu berkembang. Dia tidak hanya tumbuh, tapi juga berkembang. Dia tidak hanya tumbuh tapi berkembang itu dalam hal otak, perilaku, perasaannya juga berkembang. Setiap perkembangan individu itu berbeda. Kita tidak bisa memaksakan untuk menjadi sama dengan individu yang lainnya. Masalah kebutuhan individu. Masalah kebutuhan individu sangat penting di landasan psikologi BK itu. Maka BK hadir di dalam sekolah. Ada permasalahan ketika kebutuhannya berbeda, maka timbul masalah-masalah. Ada juga masalah penyelesaian diri dan kelainan tingkah laku. Masalah penyelesaian diri dan kelainan tingkah laku itu dimulai dari masa kanak, sekolah, masalah pembeda, serta masalah dewasa awal, dewasa akhir, lansia. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Masalah perbedaan individu. Beberapa segi perbedaan individu yang perlu mendapat perhatian ialah perbedaan dalam kecerdasan, pengetahuan, kecakapan, hasil belajar, bakat, sikap, kebiasaan, cita-cita, ciri-ciri jasmaninya itu berbeda. Maka dari disinilah konselor wajib memahami perbedaan individu, the individual difference. Lanjut, masalah perkembangan individu. Masalah perkembangan individu dimulai dari masa kanak-kanak, sekolah, masalah perbedaan serta masa dewasa, awal dewasa, dewasa akhir, dan lansia. Faktor dalam pembawaan atau kematangan itu. Peran BK dalam proses perkembangan yaitu membantu para siswa dalam proses perkembangannya. Proses perkembangan yang jelas akan berefek pada guncangan psikis yang mempengaruhi proses belajar. Masalah kebutuhan individu yaitu memperoleh harga diri. Memperoleh harga diri yang dimaksudkan adalah satu bagian dari hierarki kebutuhan manusia. Harga diri ini perlu dipenuhi sebelum beranjak memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Memperoleh kasih sayang. Memperoleh kasih sayang akan meningkatkan perkembangan anak, meningkatkan kemampuan bersosialisasi pada diri anak individu itu. Memperoleh prestasi dan posisi. Memperoleh prestasi dan posisi itu jika tidak sudah memperoleh prestasi, maka posisi antar akan mengikuti dengan sendirinya dengan prestasi yang sudah diraihnya itu. Untuk memperoleh kemerdekaan diri. Untuk memperoleh kemerdekaan diri itu yang dimaksudkan adalah saat kita bisa hidup dengan mandiri, kita bisa berbagi sesuatu dengan orang lain. Saat itulah kemerdekaan kita bisa terjadi. Untuk dibutuhkan orang lain. Untuk dibutuhkan orang lain, jika kebutuhan berhasil dipenuhi oleh individu, maka dia pun akan merasa bahwa dirinya penting untuk lingkungan sekitarnya, akan dibutuhkan orang lain. Jadi seperti itu penjelasan dari saya. Ada juga standar kemandirian siswa. Dilandasi hidup religius, dilandasi perilaku etis, kematangan emosi, kematangan intelektual, pengembangan pribadi, dan wawasan dan kesiapan karir.
itu sangat penting dalam siswa dalam bentuk kemandiriannya. Sebagai landasan, ada juga masalah perbedaan individu. Masalah perbedaan individu, ada kecakapan. Kecakapan dilihat dari unsur kepribadian, sikap, kebiasaan berbicara, dan emosiannya dapat berkontrol. Ada juga kecerdasan. Kecerdasan membangun pembawaan diri dan keterampilan yang dimiliki, dan akan menjadi pengetahuan yang akan dimiliki. Ini sangat mempengaruhi kecerdasan dan pengetahuan dari individunya. Cita-cita sebagai individu yang mempunyai cita-cita atau tujuan hidupnya. Dia mau menjadi apa, dia tujuannya nanti akan menjadi apa. Jadi sebagai patokan dalam perbedaan individu itu. Ada juga sifat kebiasaan. Sifat kebiasaan dia akan mempengaruhi dalam hal watak, motivasinya, minatnya, itu berbeda-beda. Ada juga bakat. Bakat hal yang dicapai siswa dalam jangka waktu tertentu. Individu mempunyai bakat masing-masing. Dan untuk mengetahui bakatnya seperti apa, kita harus mengasah apa yang kita dapatkan, apa yang kita punyai dari keterampilan itu, maka dikembangkan dalam bakat ini. Ada juga hasil belajar. Hasil belajar adalah pola perilaku yang mengembangkan keterampilan baru dalam pembelajaran. Ciri jasmania, perbedaan ciri jasmania itu bisa dimaksudkan dengan ada perbedaan berat badan, penglihatan, kayak kemampuan bertindak, ciri-ciri jasmani itu sendiri. Dan ada juga yang masalah penyelesaian diri dan tingkah laku. Ini masalah penyelesaian diri dan tingkah laku itu untuk memenuhi kebutuhan, menyesuaikan diri, menimbulkan masalah. Dan menimbulkan masalah itu bisa berhasil, bisa juga gagal dalam individu itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi BK. Fungsi BK diantaranya ada fungsi pemahaman, fungsi fasilitasi, fungsi penyesuaian, fungsi penyaluran, fungsi adaptasi, fungsi pencegahan, fungsi pemeliharaan, fungsi penyembuhan, fungsi perbaikan, dan fungsi pengembangan. Ini saya akan menjelaskan satu persatu dari fungsi tersebut. Yang pertama yaitu 1. Fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman adalah usaha bimbingan yang dilakukan guru atau pendamping untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh tentang hambatan masalah, penyesuaian, dan pengembangan diri anak. Guru BK mampu memberikan fungsi pemahaman kepada siswa. Guru-guru bahwa BK itu penting dan BK itu layak untuk didapatkan dan berhak didapatkan untuk bimbingan anak atau siswa tersebut. Ada juga fungsi fasilitasi. Fungsi fasilitasi yaitu untuk memberikan kemudahan kepada konseling yang dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal dan seimbang dalam diri konseling. Ada juga fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian adalah usaha bimbingan untuk membantu peserta didik memperoleh diri secara baik dan lingkungannya dan mampu menyelesaikan penyesuaian diri secara bagus. Ada juga fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran di sini dimaksudkan
adalah untuk mengenali anak didik secara perorangan dan memberikan bantuan menyalurkan ke arah kegiatan yang dapat menunjang tercapainya perkembangan optimal. Contoh, siswa memilih jurusan untuk masuk IPA, IPS, bahasa, maka kita harus mendampingi mereka. Untuk apa? Untuk sampai pada minat bakat mereka yang dimiliki anak tersebut. Ada juga fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi di sini sama halnya dengan fungsi penyesuaian. Sangat berpengaruh dan sama dalam fungsinya. Ada juga fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan yaitu usaha bimbingan yang menghasilkan tercegahnya anak dari berbagai permasalahan yang dapat mengganggu atau menghambat dalam proses perkembangan. Ada fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan diri atau yaitu usaha bimbingan yang menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif anak didik dalam perkembangan dirinya. Ada fungsi penyembuhan. Fungsi penyembuhan berkaitan dengan upaya pemberi bantuan kepada konseling yang telah mengalami masalah baik menyangkut aspek pribadi maupun sosial. Ada juga fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan di sini dimaksudkan adalah usaha untuk memperbaiki berbagai hambatan atau kesulitan yang dihadapi anak. Misal anak kurang bersosialisasi, maka di sini adalah adanya fungsi perbaikan, anak bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya dan mendapatkan pemahaman dari konselor itu tersendiri. Ada juga fungsi yang terakhir ini, fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan yang dimaksud dengan fungsi pengembangan yaitu jika hadir dalam pengembangan itu usaha sama dengan fungsi pemeliharaan ya di sini. Fungsi pengembangan dan pemeliharaan itu sama, yaitu usaha untuk menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif anak didik dalam perkembangan dirinya. Nah, inilah fungsi BK. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.